Oke, pernah nggak sih Anda janji sama diri sendiri, malam ini nggak bakal nyentuh kue di kulkas, tapi tahu-tahu beberapa jam kemudian kue itu udah ada di tangan Anda? Hahaha, itu pertanyaan yang personal sekali. Atau kenapa ya setelah seharian rapat yang melelahkan banget, kesabaran kita buat hal-hal sepele di rumah jadi setipis tisu? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang sebenarnya jadi inti dari sumber yang kita bahas kali ini. Kita sering banget ngomongin tenaga batin atau willpower. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah itu cuma kiasan puitis buat ngomongin kekuatan karakter? Atau jangan-jangan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diukur dan punya dasar biologis? Itu dia, rasanya kita sering banget nyalain diri sendiri kalau gagal, seolah-olah kita nih orang yang lemah. Makanya, kali ini kita bakal bedah tuntas sains di balik tenaga batin berdasarkan bab 1 dari buku yang kita pegang ini. Hanya eksperimen-eksperimen kunci sampai ke bahan bakar rahasia yang ternyata menggerakkan semuanya. Siap. Mari kita mulai dari sebuah kisah yang menurut saya ekstrim banget. Siap. Kisah Amanda Palmer ya. Betul, dia kan musisi, tapi sebelum terkenal, pekerjaannya unik banget. Dia jadi patung hidup di Boston, namanya The 8-Foot Bride. Patung hidup? Maksudnya dia beneran berdiri diam gitu aja? Berjam-jam. Dia pakai gaun pengantin lengkap, riasan putih tebal, dan berdiri di atas kotak di tengah keramaian. Wow. Orang-orang lewat, ada yang kasih uang, ada yang iseng. Banyak yang mikir tantangan terbesarnya itu fisik, nahan pegal. Tapi Palmer bilang bukan itu yang paling berat. Oh ya, bukan fisiknya. Terus apa dong? Yang paling sulit itu katanya non-reaktivitas mental. Non-reaktivitas. Bayangin Anda harus nahan keinginan buat garuk hidung yang gatal, nahan ketawa pas ada yang ngelucu, dan yang paling penting, nggak bereaksi sama sekali saat ada orang yang sengaja ganggu atau ngejek. Dia beneran melatih otaknya untuk nggak merespons impuls. Tepat, ini kan kayak melatih otot mental ya. Tapi jujur deh, konsep tenaga batin yang sekuat itu kedengarannya agak kuno. Kayak sesuatu dari zaman dulu. Kenapa sekarang kita jarang banget ya ngomongin ini? Pertanyaan bagus. Karena emang dulu, di abad ke-19 era Victoria, tenaga batin itu dianggap pilar segalanya. Mereka ngelihatnya kayak tenaga uap yang gerakin revolusi industri. Oh, sebuah kekuatan internal gitu ya? Betul. Buku kayak Self-Help karya Samuel Smiles yang isinya muji-muji penyangkalan diri dan ketekunan, itu jadi bestseller internasional. Terus kenapa konsep sekuat itu bisa hilang? Ada beberapa pukulan telak. Pertama, orang mulai muak sama era Victoria yang dianggap terlalu kaku. Terus datang Perang Dunia I, di mana konsep tugas dan kehendak buta justru ngirim jutaan orang ke kematian sia-sia. Jadi konsepnya jadi punya konotasi negatif. Banget. Tapi paku terakhir di peti matinya mungkin datang dari Nazi. Film propaganda mereka yang paling terkenal judulnya The Triumph of the Will. Sejak itu, gagasan kekuatan kehendak jadi punya citra yang sangat-sangat kelam. Jadi citranya tercoreng habis-habisan ya? Apa yang gantiin posisinya? Fokusnya pindah kemana? Fokusnya geser total. Dari nahan diri, jadi mikir positif eranya Dale Carnegie. Dari nabung, jadi konsumerisme. Nah, di dunia psikologi pun terjadi pergeseran besar. Di tahun 70-an, muncul idola baru. Apa tuh? Harga diri atau self-esteem. Iya saya tahu. Idenya kan kalau kita merasa baik dan percaya sama diri sendiri, kita pasti bakal sukses kan? Betul sekali. Idenya kedengaran masuk akal banget. Tapi pas diuji, ternyata. Gagal total. Sumber kita ngasih contoh yang telak banget. Sebuah survei internasional nguji siswa kelas 8. Hasilnya, siswa di Amerika Serikat punya tingkat kepercayaan diri matematika paling tinggi sedunia. Mereka yakin banget jago. Tapi skor aslinya gimana? Jauh di bawah siswa Korea atau Jepang, yang tingkat harga dirinya justru lebih rendah. Wow. Ini jadi bukti kalau merasa hebat, itu nggak sama dengan menjadi hebat. Kegagalan gerakan harga diri inilah yang akhirnya bikin para ilmuwan ngelirik lagi konsep yang udah lama terkubur. Pengendalian diri. Oke, jadi setelah gerakan harga diri terbukti kurang efektif, para ilmuwan balik lagi ke pengendalian diri. Tapi gimana caranya neliti sesuatu yang abstrak kayak gitu di lab? Nah, disinilah titik baliknya. Penelitian modern tentang ini bisa dibilang dimulai dari salah satu eksperimen paling ikonik dalam psikologi. Mungkin Anda pernah dengar. Apa tuh? Eksperimen Marshmallow oleh Walter Mischel di Stanford.
Oh, yang anak kecil disuruh jangan makan marshmallow itu kan? Saya tahu ceritanya, tapi nggak pernah tahu detailnya gimana persisnya. Sederhana, tapi brilian. Anak-anak umur 4 tahun dibawa ke sebuah ruangan, satu persatu. Di depan mereka ditaruh satu marshmallow. Satu aja. Penelitinya bilang, kamu boleh makan ini sekarang. Tapi, kalau kamu bisa tunggu 15 menit sampai saya kembali, kamu bakal dapat 2 marshmallow. Terus peneliti itu keluar. Hahaha, itu siksaan buat anak umur 4 tahun. Jadi apa yang terjadi? Macam-macam. Ada yang langsung makan begitu pintu ketutup. Ada yang nyoba bertahan, ngendus-ngendus marshmallow-nya, tapi akhirnya nyerah. Pasti gemes banget ngelihatnya. Tapi ada sebagian kecil yang berhasil. Mereka pakai berbagai strategi. Ada yang tutup mata, ada yang nyanyi, ada yang main di bawah meja. Pokoknya ngapain aja buat ngalihin perhatian. Oke, itu menarik. Tapi apa yang bikin eksperimen ini jadi legendaris? Nah, ini bagian yang mengejutkan. Bertahun-tahun kemudian, Michelle iseng ngelacak lagi anak-anak ini. Dan temuannya ngeguncang dunia psikologi. Oh iya? Apa temuannya? Anak-anak yang berhasil nunggu marshmallow kedua, tumbuh jadi orang dewasa yang jauh lebih sukses dalam hampir segala hal. Skor tes mereka lebih tinggi, mereka lebih sehat, lebih kaya, lebih kecil kemungkinannya masuk penjara. Serius? Cuma karena bisa nahan diri dari satu marshmallow? Itu luar biasa, Pak. Ini bukti kalau pengendalian diri itu prediktor kesuksesan yang kuat banget. Tapi ini masih nyisain pertanyaan besar. Apa sebenarnya pengendalian diri itu? Apakah itu kayak karakter yang nggak terbatas? Atau lebih mirip tangki bensin yang bisa habis? Pertanyaan Anda itu persis yang pengen dijawab oleh seorang psikolog bernama Roy Baumeister. Dan buat ngejawabnya, dia ngerancang sebuah eksperimen yang, terus terang, agak kejam. Oh, Lupakan marshmallow. Sekarang kita ngomongin soal lobak. lobak? Ini makin aneh. Oke, ceritain dong. Bayangin ini, Anda mahasiswa yang diminta puasa, nggak makan siang, buat ikut eksperimen. Anda datang ke lab dalam keadaan lapar keroncongan. Oke. Pintu dibuka, dan seketika ruangan itu penuh sama aroma surgawi dari kue coklat yang baru dipanggang. Di atas meja ada setumpuk kue hangat dan di sebelahnya semangkuk lobak mentah. Oh tidak, saya udah bisa nebak arahnya. Ini pasti nyiksa banget. Sangat. Mahasiswa ini dibagi jadi 3 grup. Grup pertama, yang beruntung, boleh makan kue sepuasnya. Yang beruntung. Grup kedua, grup sial. Harus nahan godaan kue dan cuma boleh makan lobak. Grup ketiga itu grup kontrol. Mereka cuma duduk di ruangan tanpa makanan. Dan penderitaan grup lobak itu pasti kelihatan banget ya. Nyata banget. Ada yang natap kue dengan tatapan nanar, ada yang ngambil kue, nyium dalam-dalam, terus dengan berat hati narok lagi. Tapi mereka berhasil nahan diri. Nggak ada satupun yang nyuri-nyuri makan kue. Mereka semua patuh. Nah, disinilah eksperimen sebenarnya dimulai. Oke. Setelah sesi makan itu, semua grup dikasih tugas kedua. Ngerjain teka-teki geometri yang rumit di kertas. Tapi ada jebakannya. Apa tuh jebakannya? Teka-teki itu sebenarnya mustahil dipecahkan. Tujuannya cuma buat ngukur kegigihan mereka. Berapa lama mereka bakal nyoba sebelum akhirnya nyerah. Oke, ini dia intinya. Apa hasilnya? Hasilnya, ngubah segalanya. Grup yang makan kue sama grup kontrol rata-rata bertahan sekitar 20 menit. Cukup gigih. 20 menit? Oke. Tapi, grup lobak, mereka nyerah cuma dalam waktu rata-rata 8 menit. Cuma 8 menit, itu anjloknya jauh sekali. Jadi cuma karena mereka harus nahan diri buat nggak makan kue, kegigihan mereka buat tugas lain jadi berkurang drastis? Tepat. Inilah yang lahirin sebuah teori revolusioner yang mereka sebut deplesi ego, atau ego depletion. Deplesi ego? Gagasannya gini, tenaga batin Anda buat berbagai tugas, nahan godaan, fokus kerja, ngendaliin emosi, itu semua datang dari satu sumber daya yang sama. Sumber daya yang terbatas dan bisa habis. Wow. Grup lobak udah ngabisin bahan bakar mental mereka buat ngelawan kue, jadi nggak ada yang tersisa buat teka-teki. Depresi ego? Konsep ini langsung ngejelasin banyak hal di hidup saya. Ini kayak waktu kita seharian harus super profesional dan sabar di rapat yang nyebelin. Begitu sampai rumah, Nah, itu dia. ada masalah kecil sedikit aja, rasanya bisa meledak. Dulu saya pikir saya cuma jadi orang pemarah, tapi ternyata otak saya beneran kehabisan bensin ya. Persis. Sumber kita ngutip seorang terapis pernikahan, Don Baukom, yang nyadarin pola ini. Pasangan suami istri sering banget bertengkar hebat justru di malam hari. Kenapa? Karena rekening tenaga batin mereka udah kosong,
Dihabisin buat ngadepin atasan, klien, macet seharian, jadi pas di rumah mereka nggak punya sisa energi buat sabar atau empati. Jadi ini berlaku buat semua jenis pengendalian diri ya, bukan cuma nahan godaan makanan. Bener banget. Ada studi lain yang dikutip. Orang diminta nonton film yang sedih banget. Sebagian disuruh nahan emosi, jangan sampai nangis. Oke, Sebagian lagi disuruh melebih-lebihkan. Setelah itu, mereka semua dites ketahanan fisik. Hasilnya, dua grup yang harus ngontrol emosi, baik nahan maupun melebih-lebihkan, nyerah jauh lebih cepat. jadi ngontrol emosi beneran ngoras energi fisik. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita ngalamin depresi ego ini? Ada. Studi pakai EEG oleh Michael Inzlich dan Jennifer Goodsell nunjukin apa yang terjadi. Saat kita ngalamin depresi ego, aktivitas di bagian otak bernama anterior cingulate cortex itu melambat drastis. Oke, apa itu fungsinya? Anggap aja bagian ini sistem alarm di otak kita. Tugasnya ngedeteksi pas ada sesuatu yang salah, atau ada konflik antara niat dan tindakan. Jadi, pas tenaga batin kita kekuras, alarmnya jadi lebih pelan dan telat bunyi. Tepat sekali. Otak kita jadi lebih lambat nyadar, "Hei, kamu seharusnya nggak ngebentak istrimu," atau "Hei, kamu kan lagi diet, kenapa tanganmu gerak ke arah toples kue?" Respons kita jadi lebih impulsif. Betul. Oke, jadi alarm di otak melemah. Apakah cuma itu gejalanya? Rasanya kok lebih dari sekedar jadi ceroboh atau gampang marah? Nah, Anda nangkep sesuatu yang penting. Ini bukan sekedar alarm yang lemah. Sumber kita menyebutnya pukulan ganda atau the double whammy dari depresi ego. Pukulan ganda, maksudnya gimana? Gini, pas tenaga batin Anda kekuras, bukan cuma kemampuan Anda buat bilang tidak yang nurun. Pada saat yang bersamaan, Ya, semua perasaan dan keinginan Anda, baik positif maupun negatif, justru terasa jauh lebih kuat. tunggu, jadi keinginannya sendiri jadi lebih kuat? Tepat. Jadi, keinginan Anda buat makan kue itu nggak cuma lebih sulit ditahan, tapi godaannya terasa berkali-kali lipat lebih mendesak. Wah, Rasa frustrasi karena macet terasa lebih nusuk. Kemarahan karena hal sepele terasa kayak penghinaan besar. Di sisi lain, hal-hal seneng juga terasa lebih menggembirakan. Intensitas semua emosi naik. itu kombinasi yang ngeri banget. Jadi pertahanan kita lagi di titik terendah, tepat pas serangannya datang dengan kekuatan penuh. Pantesan kita sering gagal. Betul. Ini bikin saya mikir, kalau tenaga batin ini kayak tangki bensin yang bisa kosong, berarti bisa diisi ulang kan? Apa bahan bakarnya? Pertanyaan yang sangat logis. Para peneliti yang sama kemudian nyoba nyari jawabannya. Mereka bikin eksperimen lagi. Pertama, mereka kuras tenaga batin para peserta. Oke, Terus, mereka kasih sebagian peserta milkshake manis yang enak. Hasilnya, tenaga batin mereka pulih seketika. oke, masuk akal. Gula dan rasa enak ngasih semacam suntikan energi. Awalnya mereka juga mikir gitu. Kuncinya di kenikmatan. Tapi kemudian, mereka nyoba sesuatu yang aneh. Mereka bikin milkshake lain yang rasanya hambar. Hambar? Dibuat dari susu rendah lemak tanpa pemanis, sama sekali nggak enak. Anehnya, milkshake hambar ini juga berhasil mulihin tenaga batin para peserta. Jadi bukan karena rasanya yang enak, terus apa dong? Disinilah momen pencerahan itu datang. Kuncinya bukan kenikmatan. Kuncinya adalah kalori. Lebih spesifik lagi, glukosa. Jangan bilang kalau, Tenaga batin kita secara harfiah berjalan di atas gula. tepat sekali. Otak kita yang ngejalanin semua proses pengendalian diri ini, itu organ paling boros energi di tubuh. Dan bahan bakar utamanya glukosa. Wow, pengendalian diri ternyata bukan proses psikologis yang misterius. Ini proses biologis yang sangat nyata, yang secara langsung bergantung pada ketersediaan energi di aliran darah Anda. Luar biasa. Ini benar-benar mubah cara saya mandang segalanya. Ada contoh nyata dari konsep ini. Ada satu anekdot yang kuat banget di sumber kita tentang seorang komedian bernama Jim Turner. Dia penderita diabetes. Oke. Suatu malam, kadar gula darahnya anjlok. Dia ngalamin episode manik yang parah. Teriak-teriak, bertingkah sangat aneh, dan yakin bisa teleportasi. Ya Tuhan. Pasti nakutin banget buat keluarganya. Tentu, istrinya yang paham kondisinya panik nyoba bikin dia minum jus buah. Setelah susah payah, Turner akhirnya mau minum. Dan dalam beberapa menit, episode manik itu mereda.
mereda begitu saja. Yang menarik di sini bukanlah dia jadi tenang. Otaknya baru aja diisi bahan bakar. Glukosa dari jus itu mulihin fungsi korteks prefrontalnya, bagian otak yang ngurusin kendali diri. Jadi ini bukan soal nenangin diri, tapi soal ngasih makan otak. Penemuan ini pasti punya implikasi yang luas banget. Sangat luas. Coba lihat studi di Finlandia ini. Mereka ngelacak narapidana setelah bebas. Hasilnya, narapidana yang punya toleransi glukosa yang buruk, artinya tubuh mereka sulit ngubah gula jadi energi, tingkat kejahatan dengan kekerasan mereka jauh lebih tinggi. Jadi ada hubungan langsing antara metabolisme gula dengan tingkat kriminalitas. Itu gila. Bahkan ada studi lain yang lebih simpel, studi limun. Peserta disuruh minum limun, sebagian pakai gula asli, sebagian pakai pemanis buatan. Setelah itu, mereka dibuat frustrasi. Hasilnya? Peserta yang minum limun dengan gula asli nunjukin tingkat agresi yang jauh lebih rendah. Sedikit gula beneran bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih damai. Wow, jadi kalau kita rangkum perjalanan ini, kita mulai dari ngelihat tenaga batin sebagai metafora moral, gagasan kuno, terus kita lihat sebagai sesuatu yang bisa diukur lewat marshmallow dan lobak, dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan ini adalah proses fisiologis yang nyata. Yang bahan bakarnya adalah gula di dalam darah kita. Betul. Kalau boleh saya simpulkan, ada 3 hal utama yang perlu Anda ingat. Pertama, tenaga batin itu sumber daya tunggal yang terbatas. Satu rekening untuk semua. Oke, kedua? Bahan bakar utamanya adalah glukosa. Jadi jangan pernah bikin keputusan penting pas perut kosong. Haha, nasihat bagus. Dan yang ketiga? Gejala utama depresi ego bukan sekedar lelah. Gejalanya adalah emosi dan keinginan yang terasa jauh lebih intens. Itu sinyal dari tubuh Anda kalau bahan bakar lagi nipis. Pemahaman ini benar-benar mengubah perspektif. Gagal diet atau kehilangan sabar itu bukan berarti kita orang yang lemah atau gagal secara moral. Seringkali itu masalah manajemen sumber daya. Kita kehabisan bensin, itu aja. Dan karena ini masalah sumber daya, ini bisa dikelola. Sumber, kita ngasih satu saran praktis yang krusial. Fokus pada satu tujuan perbaikan diri dalam satu waktu. Cuma satu. Jangan pernah bikin daftar resolusi tahun baru yang panjangnya 1 halaman. Itu resep pasti buat gagal, karena Anda bakal nguras habis sumber daya Anda sebelum Januari berakhir. Fokus pada satu hal. Itu nasihat yang bagus. Oke, sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ngeganjal dari pembahasan kita. Tadi kan disebutin kalau depresi ego bikin semua perasaan jadi lebih intens ya. Bener, baik yang buruk maupun yang baik. Misalnya pas kita pengen ngerasain seni, musik, atau kegembiraan sebuah pesta secara lebih dalam. Tanpa filter. Tepat. Jika tenaga batin adalah sang pengendali internal, apa yang terjadi pas pengendali itu lagi lelah? Dan apakah itu selalu merupakan hal yang buruk?